Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam majlis yang mana merupakan majlis alladzi yubahillah bihi malaikatah, yaitu Allah berbangga di hadapan para malaikatnya karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa malaikat melihat manusia dari sisi negatifnya saja, ya, bahwa manusia ini hanya merusak, hanya membuat keributan. Namun apabila ada mereka yang kumpul, maka Allah mengatakan, unzuru, lihatlah wahai malaikatku kepada hambaku, ternyata mereka itu mengingat saya, ya, lain dengan yang kau sangka bahwa mereka itu membuat dosa dan lain-lainnya. Sekarang di dalam kitab ini dikumpulkan beberapa faedah masalah zikir, karena zikir ini merupakan afdhalul a'mal, ya. Al-faedatu tsaniyah fi dzikri bil qalbi wal lisan. Faedah yang kedua tentang zikir dengan hati dan lidah. Sudah? Iya. Tsumma qala al-Imam Nawawi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Nawawi tentang masalah hadis fi hadis tahlil, ya. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara faedahnya adalah wa muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah. Jadi dihapus baginya 100 dosa, ya. Wa fi hadis tasbih huttat khataya. Itu digugurkan atau diletakkan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun sebanyak busa di laut. Zahiruhu anna tasbih afdal. Kalau kita lihat ini hadis, seakan-akan tasbih ini lebih afdal daripada baca la ilaha illallah. Maknanya baca subhanallah lebih mulia, lebih bagus daripada baca la ilaha illallah. Kalau kita lihat ini hadis, katanya kalau baca la ilaha illallah 100 dosa dihapus. Kalau baca subhanallah dosa seperti busa dihapus. Kan banyakkan busa, kan? Ini kalau dilihat dari zahirnya hadis mengatakan demikian. Wa qad qala fi hadis tahlil. Sedangkan di dalam hadis tahlil, tahlil itu maknanya bacaan la ilaha illallah. Ya, bacaan la ilaha illallah. Fadhal. Sedangkan di dalam bacaan tahlil al-madhkur afdal, ya, karena dikatakan walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bi. Tidak ada orang yang lebih utama kecuali yang melakukan seperti yang dia baca. Jadi yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, ini di hari kiamat enggak ada yang ngalahin dia kecuali yang baca lebih banyak dari dia, ya. Tidak ada yang mengalahkan dia punya pahala. Tsumma qala al-qadhi fil jawab. Kemudian berkata al-qadhi di dalam menjawab an hadza inna tahlil al-madhkur afdal, karena tahlil yang disebutkan itu afdal. Wa yakunu ma fihi min ziyadatil hasanat. Ada tambahannya lagi, yaitu tambahan pahala wa mahyu sayyiat, dan juga menghapus dosa.
Wa ma fihi min fadlin, dan juga ada keutamaan di antaranya itqur riqab, yaitu pahalanya seperti memerdekakan 10 budak. Sedangkan wa kaunuhu hirzan minasyaiton, dan juga faedahnya menjaga dari setan. Ya, terjaga dari setan orang yang baca ini. Zaidan, itu ada tambahan ala fadli tasbih, di dalam keutamaannya bertasbih. Wa takfirihi jami'il khataya, dan juga kafaro ataupun penghapus dari seluruh kesalahannya. Li'annahu, karena ada riwayat sabat, tetap maknanya benar dari Nabi, anna man a'taqa raqabah, siapa yang memerdekakan satu budak, ya, a'taqallahu bikulli udwin minha udwan, Allah merdekakan anggota per anggota. Orang merdekakan satu budak, Allah merdekakan anggotanya dia dari api neraka. Ya, berarti kalau merdekain satu budak utuh, berarti badannya juga utuh diselamatin dari neraka. Ya. Ini satu budak. Sedangkan kalau baca la ilaha illallah tadi wahdahu la syarikalah 100 kali, 10 budak. Seperti merdekakan 10 budak. Faqad hasala bi itqi raqabah wahida, kita sudah dapat dengan memerdekakan satu budak takfir jami'il khotoya, penghapus dari seluruh dosa. Ma'ama yabqalahu min ziyadah, masih ada lagi tambahan, yaitu riqab az-zaid alal wahidah, lebih dari satu. Ya, makanya nanti di hari kiamat ada beberapa orang itu dia orang disuruh langsung masuk ke sorga. Kalau dia tidak, suruh berdiri dulu, berhenti. Berhenti bukannya ditahan, mau diperiksa, enggak. Kamu beri syafaat yang mana kau senangi. Jadi masih ada jatahnya banyak. Ini si fulan. Jadi kamu pilih. Ya Allah, masukin ini, masukin. Ya, jadi ada bagaimana ya, katanya ngeberdekain budak satu sudah selamat sudah. Wah, ini baca sekian 10, berarti masih ada jatah 9. Otomatis dia diberikan jatah untuk memerdekakan dari keluarganya, dari sahabatnya. Nah, inilah hikmahnya kita disuruh dekat sama orang baik, karena dia punya jatah banyak. Ya. Paling enggak kan yang diingat, yang dia lihat, yang sering dilihat. Ya. Coba kita ada orang ngasih kita banyak barang. Kira-kira di pikiran kita siapa coba? Ya, otomatis orang-orang dekat kita ya. Begitu juga nanti di hari kiamat, mereka yang punya pahala lebih. Ya, mereka punya pahala lebih, lalu otomatis mereka mengingat orang-orang yang dekatnya. Ya. Ya. Ma'ama fihi min ziyadah mi'ah darajah, bersama juga ada tambahan 100 derajat. Wa kaunuhu hirzan minasyaiton, juga sebagai penjaga dari syaitan. Jadi zikir ini luar biasa ya. Nah, kita kadang-kadang ngebayar satpam buat ngejagain kita, ngejagain ini. Zikir yang banyak ya. Ya, sudah dapat pahala di akhirat, penjaga ada jagaan lagi ya. Cuman maaf, zikir ini juga orang-orang muayyad. Artinya muayyad memang orang dipilih sama Allah ya. Orang nggak bisa ngucapin sesuatu kalau bukan takdir ataupun pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma jaa fil hadisil akhar ba'da hada anna afdhaludz dzikir at-tahlil. Nah, ada juga zikir yang lain, hadis yang lain menetapkan bahwa paling utamanya zikir adalah tahlil ya. Biasa orang baca tahlil, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha. Udah jelas kan maknanya. Paling utamanya zikir, ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini bagaimana kita tahu kunci daripada sorga, kunci daripada Islam ya. Jadi otomatis dialah yang terbaik. Dan ini isbatul uluhiyah dan juga tauhid. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, ini juga ya biasa orang di dalam bacaan tahlil. Paling utamanya yang saya baca kata Nabi, wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hadis. Wa fihi innahu ismullahil a'zam. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah ismullahil a'zam. Artinya nama yang mana kalau kita sebut Allah kabulkan segala permintaan,
yang diminta setelahnya. Ya, maknanya kalau kita baca ini, udah kita minta apa saja Allah kabulkan. Cuman di dalam pengabulan doa itu ada tiga alternatif, ada tiga kemungkinan ya. Karena Allah lebih tahu kita punya posisi. Ada orang kadang-kadang minta kaya, dia belum bisa kaya, bahaya dikasih. Bisa miring dia. Jadi tidak langsung diberi. Ditahan sama Allah. Ya. Ada juga memang dilihat pantas sudah menerima, jadi langsung dikasih. Jadi kalau kita berdoa, jangan sampai kita mengatakan ya Allah saya sudah berdoa kok nggak ada. Jangan kita ucapkan itu, karena Allah sudah berjanji akan mengabulkan segala doa kita. Ya, cuman dalam penerimaan doa ini kadang imma khairun yu'ajjalu bih, apakah itu kebaikan dicepatkan, jadi yang diminta dilihat seketika atau dalam waktu yang dekat. Au syarrun yudfa'u anhu, atau bahaya yang dia dicegah darinya. Ya. Taruhlah ada orang minta rezeki banyak, ternyata dia ditakdirkan jatuh ke jurang, ditukar sama Allah. Kira kita pilih mana? Kaya jatuh ke jurang. Mending selamat dari jurang. Lumayan. Jadi ditukar. Jadi dia nggak tahu kalau itu doa tadi ditukar, yang terbaik bagi dia. Nah, buat apa? Nah, kita banyak ini ternyata masuk ke jurang. Ya. Jadi ditukar. Jadi yang maknanya syar yudfa'u anhu. Kan dia nggak minta selamat kan tadi? Cuman minta ini. Manusia begitu kadang-kadang. Ya. Jadi dia hanya kadang-kadang minta rezeki banyak tapi lupa yang namanya keselamatan, minta keberkahan. Ini ya umum ya, kita bicara umum demikian. Ya, au khairun yuddakharu anhu, atau kebaikan yang disimpan di sana. Nah, ini disimpan di akhirat. Nanti banyak orang diberi ini pahala kamu. Kita ingat. Kok ada ini ya Allah, saya nggak pernah ngerjain ini. Ya, kalau pahala sholat kita ingat, dulu memang kita sholat, puasa, kita ingat. Ini ada pahala Allah beri. Kita bertanya, ini dari mana? Kata ini dulu doa yang kamu minta kita tidak kasih. Nah, ini sekarang nih. Kata dia, coba dulu nggak ada yang dikasih ya, udah disimpan semua di sana. Ya, karena di sana khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, namun kita kebanyakan manusia, Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, bal tuhibbunal ajilah. Kamu senang yang cepat. Ya, kita senang yang cepat. Wa tazarunal akhirah. Kamu tinggalkan akhirat. Orang tuh lebih senang cepat. Sampai maaf ya, hampir rata-rata sampai pedagang-pedagang tuh kalau dibayar cepat rela separuh harga dia mau. Ya, benar kan? Kalau cash, kontan sama kredit. Separuh harga dia mau. Dari girangnya kalau dilangsungin tuh bayar. Ya. Jadi manusia senang cepat. Padahal di dalam menyimpan tuh lebih baik. Ya, ajula wa kanal insanu ajula dalam Al-Qur'an. Memang manusia ini senang cepat, mau cepat. Ya. Wa qila innahu ismullahil a'zam wa hiya kalimatul ikhlas. Dan ini juga termasuk kalimatul ikhlas. Wa qasabaka anna ma'na tasbih at-tanzih. Telah lewat makna daripada tasbih adalah at-tanzih amma la yaliku bihi subhanah. Kita mensucikan Allah dari yang tidak pantas baginya. Ya, minat syarik, daripada syarikat. Allah tidak ada syarikat. Maknanya syarikat itu kayak orang dagang, ada teman dagang. Allah tidak ada syarikat dalam kekuasaannya. Enggak ada yang mengatur Allah. Fa'alul lima yurid. Ya, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Tidak ada bilang menteri-menterinya, tidak ada gubernurnya, tidak ada. Nanti dibilang, itu malaikat, apa gunanya malaikat? Malaikat ini hanya fungsinya sebagai syahid, saksi. Jadi kita nggak bisa bohong. Ada malaikat jadi saksi. Jadi jangan nyangka malaikat ini punya kekuatan untuk memantau kita. Tidak, pantauan langsung dari Allah. Malah dikatakan malaikat raqib dan atid itu hanya mencatat yang bohir saja. Ini ada sebagian ulama mengatakan, makanya nanti ada manusia ketika malaikat melapor, ya Allah ini tulisan kitabnya si fulan, catatan amalannya. Allah mengatakan umhu hadza, hapus ini, hapus. Malaikat sudah tulis ya, hapus. Kata dia, ya Allah, kan dia kerjain.
Innama ya'malu li ghairi. Dia ngerjain bukan karena saya, kata Allah. Hapus. Ada juga yang mana malaikat melapor tidak ada amalan apa-apa di situ. Kata Allah, uktub, tulis sedekah, tulis haji, tulis ini. Malaikat dia nggak ngerjain, ya Allah. Kata Allah, innahu nawah, innahu nawah. Dulu dia niat, dulu dia niat. Kamu nggak tahu dia niat, ya. Jadi ada juga yang disuruh tulis, ya, malaikat tidak tulis, ya. Jadi malaikat ini hanya saksi saja. Yang mana tugasnya malaikat juga itu bagaimana Allah Maha Pemurah, ya. Kadang-kadang ada orang satu orang kerja di satu kantor atau di mana, kalau pensiun masih dikasih kan apa namanya jasanya karena dia dulu kerja. Tapi tidak sebanyak waktu kerjanya. Kalau Allah lain, ya. Kalau ada orang dulu biasa zikir kepada Allah, lalu dia sakit, Allah suruh malaikat nyatet dia persis waktu sehatnya, jangan dikurangin sedikit pun. Ya, ini sakit. Dan kalau dia meninggal, ini malaikat Raqib dan Atid suruh duduk di kuburannya, nerusin dia punya amalan sampai hari kiamat. Pahalanya buat dia. Ya. Ini pensiunnya Allah lebih hebat lagi daripada, ya. Terus tidak berhenti. Jadi maknanya setiap orang itu dua malaikat. Jangan nyangka kalau ada anak lahir, malaikat kita pindah ke dia. Tidak, lain lagi malaikatnya. Makanya malaikat ini jumlahnya banyak sekali. Ya, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat Tuhanmu kecuali dia. Jadi fungsinya malaikat sa'ikun wa syahid, yang nyeret kita dan jadi saksi. Jadi kita nggak bisa mengelak. Ya, ada yang nyeret nyaksi, nah ini orang baik ya Allah, ini orang jelek. Itu fungsinya. Bukan maknanya membantu Allah, tidak. Ya, ini harus kita hilangkan dari pikiran kita. Tidak ada, ya, la syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Dia sendiri yang mengatur, ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Dia yang apa namanya menciptakan dan yang memperbaiki, ya, khalaqa wahada, dan juga dia yang memberi petunjuk segala hamba-hambanya. Wal walad juga kita harus, karena bacaan subhanallah ini kita mensucikan Allah daripada anak. Ya, Allah tidak punya anak. Ya. Was-sahibah, Allah tidak punya istri. Ya. Karena menurut daripada mereka yang beragama Nasara, mereka mengatakan Maryam ini istrinya Allah. Na'udzubillah min dzalik, kan. Dipikir Nabi Isa anaknya Allah, Maryam istrinya. Kita katakan ini bagaimana ulama mengatakan orang-orang mulia itu nggak rela nama bininya disebut-sebut. Nah, ini Maryam di mana-mana disebut di Quran. Ya. Ya, Allah Maha Mulia. Orang mulia itu nggak mau nama istrinya diobral di jalanan. Ya, ini orang mulia. Wa Allah paling mulianya yang mulia. Masa nama bininya apa namanya disebut di mana-mana, dibaca ini, ya. Ini bagaimana pantauan ulama tafsir, ya, sampai di situ. Ini gak mungkin Maryam istrinya Allah. Kok namanya diobral? Ya, orang manusia aja yang mulia kan gak mau nama bininya diobral di jalanan. Ya. Ya. Jadi ini salah satu daripada nuktah yang luar biasa untuk mengingatkan bahwa Allah ini suci daripada anak. Allah tidak punya anak, tidak punya istri, dan tidak ada yang mana manusia miliki ataupun sifat-sifat yang manusia miliki. Wan naqais mutlaqan, dan yang namanya kekurangan, ya, wasimat, ya, wasimat daripada alamat-alamat, wal al-hudus mutlaqan. Radhiyallahu ankum. Al-faidatu tsaniyah fi dzikri bil qalbi wal lisan. Qala Ibnu Hajar, naqala ba'dhum khilafan fi mujarrad dzikri bil lisan al-'ari 'an an-niyyah. وأن الظاهر كلام القاضي عياض وغيره أنه لا ثواب فيه وهو بمنزلة أصوات ما لا يعقل. ثم قال الجلال البلقيني وهو حق لا شك فيه. ثم قال وقد ينظر في هذا القول. قال الإمام النووي في الأذكار رحمه الله تعالى الذكر يكون بالقلب واللسان والأفضل ما كان بهما. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. وإذا واظب الإنسان على الأذكار الواردة المأثورة صباحا ومساء
وعند اختلاف أحواله اندرج وانتظم في سلك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات انتهى. وقال في الأذكار وينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة وإن كان الحديث ضعيفا انتهى. ومن كتاب الوظائف للحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر ابن عيسى المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيلة فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك وإن لم يكن كذلك. ومن الكتاب المذكور ذكر بعضهم أن الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن مرحبا بالقائلين عدلا مرحبا بالقائلين عدل عدلا وبالصلاة مرحبا وسهلا أعطاه الله 100,000 حسنة ومحى عنه 100,000 سيئة ورفع له 100 درجة. ففكر في نفسه وقال كيف يكون هذا إذا لا يبقى على أحد ذنب. فرأى في المنام كأن قائلا يقول له إن ربك عز وجل يقول أتبخلني يا فضيل وعبدي فلان بن فلان الملك قال الملك ولا الملك ده الملك قال لبعض الشعراء أنشدني شعرا فقال له الشاعر إن شعري لا يقاوم عطاءك فإنك تكثر العطاء. فقال الملك أعطوه 100,000 درهم لهذا الكلام. ثم قال إذا كان المخلوق يعطي كل هذا العطاء في كلمة ارتضاها فأنا لا أعطي ما بلغك والمخلوقون بأجمعهم فقراء وأنا الغني الحميد. انتهى. Al-Faedatu Tsaniyah fi dzikri bil qalbi wal lisan. Faedah yang kedua tentang pembahasan zikir dengan hati dan dengan lidah ya. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, naqala ba'duhum khilafan, telah menakal maknanya memindahkan ya. Jadi akwal ataupun pendapat-pendapat ulama ini mereka umpamakan barang ya, dipindah. Jadi si fulan pindah ya, dibawa, artinya dibawa. Fi mujarradiz zikri bil lisan. Bagaimana pendapat ada orang zikir dengan lidahnya saja, al-ari anin niyah. Sunyi, enggak ada niatnya, cuman nyebut saja. Tidak nyambung ke hati dan juga tidak disertai dengan niat. Wa anna dhahira kalam al-qadiyat. Sesungguhnya dohir ucapan ataupun kalam qadiyat wa ghairuhu dan lainnya, annahu la thawaba fi, katanya enggak ada pahalanya. Ya. Ini diumpamakan wa huwa bimanzilati aswat, itu sama kedudukannya hanya suara saja. Kayak burung bewok ya. Kan assalamualaikum juga dia kadang-kadang. Tapi mana nyambung ke hatinya, enggak bakalan. Ya, dia enggak mananya tidak, dia enggak punya hati seperti manusia. Itulah sebabnya bagaimana manusia ini kalau sudah enggak ingat Allah dengan hatinya dikatakan inhum illa kal an'am, dia seperti binatang. Balhum adol, malah lebih jelek dari binatang. Ya. Jadi kalau ada orang zikir, lidahnya zikir tapi enggak nyambung ke hati, enggak ada niat, enggak ada ini, udah ya, kayak suara biasa saja. Ini menurut Imam Ibnu Hajar dan juga Qadiyat. Malayakil, jadi seakan-akan ada suara tapi dia tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengakali itu pembicaraan, seperti burung ya. Qala Jalal Al-Bulkini wa huwa haq, ini benar, la syakka fi, enggak ragu lagi. Ini jadi maknanya taukid. Kalau zikir enggak nyambung ke hati begini deh. Ya, tidak ada. Summa qala wa qad yanduru fi hadzal qaul. Telah melihat ini pendapat
Qala Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, az-zikir yakunu bil qalbi wal lisan. Zikir ini kadang-kadang dengan hati dan dengan lidah. Wal afdal, paling utamanya maka nabihima, yaitu kedua-duanya. Kita ingat Allah dengan lidah dan juga hati nyambung, itu paling bagus. Fa in iktasara ala ahadihima, kalau dia hanya mengambil satu saja, zikir dengan lidah tapi hati tidak hadir, atau hati hadir lidah tidak goyang, katanya fal qalbu afdal, hati lebih bagus. Kita ingat Allah tapi lidah tidak bergerak, itu lebih bagus. Wa idza wadhaba al-insan 'alal azkar al-warida, apabila melazimkan seseorang terhadap zikir yang warida, maknanya yang datang al-ma'surah, datang dari Nabi ya, sobahan wa masaan, pagi dan sore, wa indah ikhtilafi ahwali, dan di saat perbedaan keadaannya ya, ada doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, jadi dia berzikir menurut keadaannya, doa masuk kamar mandi, doa keluar juga ada, dan seterusnya, mau tidur, bangun tidur, dan lain-lainnya. Mau memakai pakaian baru, ya ada di dalam kumpulan doa-doa Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang melazimkan ini, indaraja wan tadhama fi sulukiz zakirin, berarti dia sudah termasuk dalam digolongkan orang-orang yang jalan adz-zakirin Allah katsira, yang zikir kepada Allah banyak, wa zakirat, dan wanita-wanita demikian juga. Wa qala fil adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, wa yang bagi seyogiahnya liman balagahu syai'un, yang sampai kepada dia. Jadi sepantasnya bagi kita ini, apabila ada berita dari Nabi tentang membaca sesuatu min fadailil a'mal, daripada fadilah amal, keutamaannya amalan, seperti tadi keutamaannya la ilaha illallah atau subhanallah, ayya'mala bihi walau marrah, supaya diamalkan walaupun hanya satu kali. Ya. Wa in kana al hadis dhaifa, walaupun hadisnya lemah. Karena hadis dalam fadail itu tidak masalah hadis dhaif. Ya. Nah, ini masalah sekarang. Kalau hadis dhaif ini memangnya bukan hadis dari Nabi, bukan masalah tidak dari Nabi ya. Hadis dhaif ini yang membuat dia dhaif itu bukan mulutnya Nabi yang mulia. Yang membuat dhaif yang membawa. Ya, yang membawa itu hadis. Jadi kalau yang membawa ini hadis orangnya thiqah, artinya dia tidak pernah bohong sama sekali. Tidak pernah lepas peci. Orang dulu kalau sudah lepas peci udah hadisnya dhaif. Ya. Sudah pernah ketemu enggak pakai sudah dhaif hadisnya. Atau pernah ketemu duduk di warung. Bukan warung kotor, warung apa aja. Walaupun warung bersih. Iya. Pernah duduk makan di warung. Katanya, kenapa makanan di jalanan ini tidak berkah? Karena dikatakan itu sudah dilihat oleh orang miskin lalu tidak bisa dijangkau. Lalu kita makan itu makanan, hilang berkahnya. Kesian kan orang nggak punya duit ngelihat, ya Allah gorengan-gorengan ini apa? Nggak ada duitnya, dia nggak bisa dapat. Kita beli itu, nah ini. Ya. Jadi makanya ada orang tidak mau sama sekali makan makanan di jalanan. Dia beli yang mentah. Mentah kan fakir miskin juga nggak kepengen. Mentah, coba lihat ayam di pasar yang mentah tuh. Kan nggak ini kan? Dia juga nggak selera, nggak ada baunya. Coba kayak sate dibakar, ayo. Kan mikir kita, ya. Jadi itu di situ salah satu hikmah kenapa makanan-makanan yang dimasak di jalanan. Bukan saya mengatakan haram, tidak, haram juga tidak, ya. Cuman kesian, ada beberapa fakir miskin yang kepengen itu makanan, tapi dia tidak bisa makan. Kita yang makan, kan apa namanya, seakan-akan ngecewain dia kan. Ya, ada salah seorang itu 30 tahun lebih nggak pernah makan makanan yang di jalanan. Nah, ini kalau orang sudah makan di jalanan, hadisnya dhaif sudah. Ya, jadi hadis yang dia bawa sudah lemah. Jadi kan bukan berarti bohong kan, hadis dhaif tidak. Bukannya lemah, dia punya apa namanya, kekuatannya lemah. Makanya kalau hadis ini tidak dihentikan, maknanya tidak dibukukan, jadi dhaif semua kayaknya. Ya, jadi hadis sahih rusak akhirnya, yang sahih jadi dhaif akhirnya. Ya.
Karena susah melihat akhir zaman. Atau pernah kedapatan bohong satu kali. Satu kali bohong, bukan bohong di hadis. Pernah bohong. Kita pernah nggak bohong? Enggak, satu kali nggak pernah ya, dua lebih ya. Jadi maknanya kalau hadis bilang hadis dhaif, nah ini tetap boleh dipakai ya, walaupun maknanya hadisnya dhaif. Itu kalau masalah fadhailul amal. Wa fi kitabil wadhaif lil hafidz Abi Musa, dalam kitab wadhaif yang dikarang oleh Al-Hafidz Abu Musa. Nah, ini juga julukan Al-Hafidz ya, yang menghafal hadis. Itu katanya dia tidak mencapai derajat hafidz kecuali dia hafal 300.000 hadis. Dengan sanadnya, dengan perawi-perawinya. Hadis kan dari fulan. Fulan ini siapa? Oh, dia dari kampung ini. Lahirnya sekian, meninggalnya sekian. Gurunya ini, muridnya ini. Satu orang. An fulan, an fulan, an fulan. Itu Imam Bukhari hafal seluruhnya. Ya. Dan jumlah hadis yang dia hafal 300.000, baru dapat pangkat. Nah, sekarang dokter Andes, doktor, baru ngomong sekali udah dapat titel profesor. Makanya profesor sekarang begini semua deh. Ya. Jadi orang dulu tidak gampang dapat titel. Sekarang kan titel bisa dibeli ya. Bisa dibeli. Ya. Muhammad ibni Abi Bakar ibni Isa al-Madani an Jabir, dari sahabat Nabi Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man balaghahu, siapa yang sampai kepada dia anillah, dari Allah azza wa jal syai'un. Jadi sampai kepada dia dari Allah sesuatu, fihi fadilah, di situ ada keutamaan. Katanya siapa yang baca ini Allah beri begini, Allah beri sekian dan sebagainya. Fa'akhadahu imanan bihi, lalu dia ambil, dia baca itu bacaan karena beriman kepada Allah, waraja'a thawabi, dan mengharapkan pahala darinya. A'tahullah, Allah beri menurut apa yang dia dapat dari yang dia dapatkan tadi. Dzalik wa illam yakun kadzalik, walaupun tidak ada sebenarnya. Saya contohkan begini, kita dapat di jalanan kertas tertulis, sesungguhnya Allah mengatakan siapa yang baca ini akan diberi pahala sekian. Kita baca, padahal hakikatnya Allah nggak pernah mengatakan demikian, nggak pernah. Itu tetap Allah kasih. Ini kan kita bisa contohkan ya. Kita contohkan begini. Kita dapat kertas di jalanan. Yang datang ke rumahnya Habib Ali dikasih duit. Padahal Habib Ali kagak pernah ngomong begitu. Kita bawa tuh kertas, Bib, ini ana dapat di jalanan, katanya Habib kalau kita datang. Kalau orang dermawan nggak pakai, oh enggak, ana nggak pernah nulis. Kasih beres, iya kan? Kan begitu. Istilahnya orang yang dermawan nggak pakai ngotot. Kalau orang pelit mah, wah iya ribut. Ya. Ini manusia biasa, bagaimana dengan Allah? Jadi kalau kita dapat sesuatu di jalanan atau di mana, ini bukan di jalanan maksudnya ya, di kitab, ternyata hadisnya dhaif, lemah, atau bukan dari Nabi, atau bukan dari Allah, mengatakan yang baca ini dapat ini. Kita baca karena beriman kepada Allah, mengharap pahala. Itu Allah berikan, wa illam yakun, maknanya walaupun tidak ada hakikatnya. Ya. Wa minal kitabil madhkur, dalam kitab ini dzukira ba'duhum, ya, telah menyebutkan sebagian, annal Fadl ibn Abbas, sesungguhnya Fadl bin Abbas ini adalah putra daripada Sayyidina Abbas ya, saudaranya Abdullah bin Abbas. Al-Fadl ya. Ini Fadl dikatakan salah satu sahabat yang mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan ada beberapa sahabat itu mirip dengan Nabi. Ya, di antaranya Fadl ibni Abbas dan juga Haris, Abu Sufyan ibnul Haris, misanannya Nabi. Ya, bukan misanan. Ini Haris anak pertama daripada Abdul Muttalib. Ya. Jadi Abdul Muttalib kan punya anak banyak, di antaranya Hamzah, Sayyidina Abbas, ya, Abu Thalib dan juga
Abu Lahab, semuanya itu abahnya Nabi Sayyidina Abdullah. Dan juga anak pertamanya adalah Al-Haris. Ya, satu dia punya yang pertama. Wah, ini Haris ini Haris ini punya anak namanya Abu Sufyan. Ya. Misanannya Nabi berarti ya. Iya, misanannya Nabi, tapi misanan yang iya misanannya Nabi. Nah, ini juga mirip dengan beliau. Mirip dengan Nabi ya, maknanya wajahnya. Juga di antaranya cucunya Nabi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mirip dengan Nabi. Jadi ada beberapa. Di antaranya Ja'far ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu juga mirip dengan Nabi. Ya, wajahnya ya. Memang mereka berkeluarga. Ada kemiripan. Ya. Ha, ini fadl balagahul hadis. Sampai kepada dia hadis dari Nabi SAW annahu qol. Man qala hina yasma'ul muadzin. Siapa yang membaca di saat dia mendengarkan muadzin, ada seorang azan. Kita dengarkan, lalu kita mengatakan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan atau wasahlan. Ini artinya marhaban. Kita dengerin orang azan marhaban. Kita sambut. Ya. Ini berarti kan kita girang mau sholat. Bukannya ini ada azan, kok azan lagi ya? Kayak baru ada azan. Ini kayak kesel ada azan. Ya habis bagaimana main gaple 3 jam baru sholat. Entar kok cepet banget azannya. Semestinya kita girang. Alhamdulillah sholat lagi kan, lumayan nambah pahala. Nah ini, siapa yang dengarkan azan lalu dia sambut marhaban. Kayak ada tamu kita senengin, kita girang. Kan ada juga kan tamu nyebelin gitu. Nah dia lagi deh. Ya. Jadi ada juga tamu Masya Allah memang kita senang kalau dia datang. Ya, jadi begitu juga kita menghadapi ini sholat. Kadang kita girang dengar azan. Ya, pernah nggak kira-kira agak ini? Ya, lagi asyik gitu, azan. Ya, azan lagi deh. Mudah-mudahan nggak ya, amin. Ya, ada urusan yang ini berbahaya, makanya urusan dunia ini luar biasa. Ya. Kita takutkan di situ ya, ditakutkan. Makanya Allah memuji di dalam Al-Qur'an beberapa orang di dalam ayat rijalun la tulhihim. Ya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Ada beberapa orang yang tidak disibukkan, tidak dilalaikan. Ya, daripada dagangan, pekerjaan, daripada mengingat Allah dan salat. Katanya ayat ini turun, beberapa sahabat itu kalau dengar azan yang lagi nyangkul di sawah, di mananya di kebunnya, kalau dia ngangkat cangkulnya nggak diturunin udah, langsung ditaruh ke samping. Yang maku-maku kayak kerja apa? Nah, begini, itu nggak diterusin. Kita kalau azan maku udah separuh, nanggung. Yang lagi ngergaji dorong ke depan, itu nggak ditarik lagi ke belakang, langsung dibentiin. Sama semuanya. Walhasil, ya apa namanya, kalau dengarkan azan suruh berhenti walaupun Quran, nanti mungkin dibahas. Ya, disuruh berhenti menjawab itu apa namanya azan. Jadi ini dipuji, ditinggalin. Yang toko, insya Allah tokonya penuh. Udah Pak, suruh keluar. Kita bisa nggak ngusir? Ya, suruh keluar. Ini di Mekah masih ada ya, sampai sekarang masih ada. Itu kalau sudah ada orang suruh keluar, diusir, pembeli diusir. Ya. Ya, ini. Jadi bagaimana tidak disibukkan. Nah, jadi ini kita kembali tadi, siapa yang mendengarkan seorang muadzin lalu dia baca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban, dan dengan salat marhaban, alhamdulillah kita bisa salat lagi, wasahlan. A'tahullah, Allah berikan kepada dia mi'atu alfi hasanah, 100.000 pahala. Ya. Wa maha anhu mi'atu alfi sayyi'ah, Allah hapus 100.000 dosa. Wa rufi'a lahu mi'a darajah, lalu diangkat 100 derajat. Fa fakkara fi nafsi. Ini Fadl bin Abbas berpikir, kok baca dikit pahalanya besar banget ya. Jadi dia berpikir, masa cuman baca ini saja Allah kasih kita pahala 100.000, menghapus dosa 100.000 dosa. Wa qala kaifa yakunu hadza? Bagaimana ini? Idzan la yabqa ala ahadin dzam. Kalau begitu enggak ada orang, dosa seseorang enggak ada sisanya lagi. Siapa sih yang kuat ngerjain dosa 100.000?
Kita kan ngos-ngosan juga. Nggak kuat kan dari pagi sampai malam. Suruh ngerjain dosa 100.000 dosa. Kita tidak kuat. Kata dia, sudah nggak ada orang. Maknanya orang nggak ada sisanya lagi dia punya dosa. Ya, ini kan dia tapi dia kan tidak menentang ini hadis. Cuman dia bilang, kalau begitu orang nggak ada dosanya lagi. Cuman baca segini saja sudah dihapus dosanya 100.000. Faro'a fil manam. Lalu Fadl Ibn Abbas melihat dalam tidurnya, ka'anna qailan, seakan-akan ada yang berbicara tapi tidak dilihat siapa. Yaqulu lahu. Lalu dikatakan kepada Fadl, inna rabbaka azza wa jal yaqul. Sesungguhnya Tuhanmu azza wa jal berkata kepadamu ya Fadl, atubakhiluni ya Fudail. Ini Fudail ini panggilan kecil. Kalau orang namanya Fadl dipanggil kecil ya Fudail. Kalau Umar ya Umair. Ya. Kalau anak ya Bunai. Biasanya ya Bani. Kalau besar kan ya Bani, wahai anakku besar. Kalau masih kecil ya Bunayya. Ya. Maknanya panggilan manja. Ya Fudail. Maknanya Fadl kecil. Atubakhiluni, kamu nganggap saya bakhil. Ya. Wa abdi fulan, hambaku si fulan bin fulan malik. Ada seorang raja, ini raja kan manusia juga, ya. Qala li ba'di syu'ara. Ini ada seorang raja berkata kepada salah seorang penyair, unsyudni syi'ran, coba kamu bikinkan saya syair, kamu puji saya, ya. Sudah? Faqala lahu syair, inna syi'ri, berkata penyair tadi, sesungguhnya saya punya syair ini, la tuqamu ata'uk, tidak sebanding pemberianmu. Hebat saya punya syair. Fa innaka tukthirul ata', kamu kan suka ngasih. Yang nggak baca syair saja kau kasih. Taruhlah yang nggak baca syair saja kamu kasih 100.000, kamu kasih ini. Yang nggak baca syair nih, saya kan baca syair, ya. Faqala al-malik u'tuhu mi'atu alfi dirham, kasih 100.000 dirham. 100.000 dirham. Itu katanya 3 dirham udah bisa beli kambing, ya. 3 dirham itu bisa beli kambing. Ini 100.000. Cuman satu bait dari syair dibaca. Ini manusia kan. Lihadzal kalam, dengan kalam tadi yang dia baca di depannya raja. Raja ngasih 100.000. Sudah. Summa qala idza kanal makhluk, kalau ini makhluk yu'ti hadzal ata', dia beri ini pemberian fi kalimah, satu kalimat. Kok kamu heran orang baca marhabil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla, saya kasih 100.000. 100.000. Apa? 100 ya, 100.000 pahala. Kenapa kau heran? Ini manusia, ada orang baca syair di depannya yang bikin dia senang, ini raja, dikasih 100.000 dirham. Kok kamu merasa berat? Saya kasih hambaku yang membaca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla atau wasahlan fi kalimatin. Raja memberi satu kalimat irtadahu, yang mana dia senang, digirang. Jadi ada satu orang muji raja, membuat dia senang. Akhirnya yang mengatakan dikasih 100.000 dirham. Ana la u'ti ma balagaka, lalu saya enggak kasih kepada kamu ya Fudail, ya Fadl. Ya, kok kamu herankan? Jadi itu benar. Yang baca ya saya kasih sekian, kata Allah. Ya. Wal mahlukun bi ajmaihim. Seluruh makhluk, bukan cuma raja tadi kan. Seluruh makhluk itu fuqara, fakir dibandingkan saya, kata Allah. Wa anal ghani alhamid. Saya yang maha kaya dan terpuji. Jadi jangan heran. Kok cuma baca marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahla, dikasih 100.000 pahala, dihapus 100.000 dosa. Itu jangan heran. Ini hambaku raja bisa ngelakuin begitu. Ya. Sudah ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.